Suasana dingin dan makan malamnya menegangkan. Deok terkejut saat mengetahui bahwa Junghee muncul dan menyebabkan pertengkaran antara Sana dan Haejun. Kedua anak laki-laki itu akhirnya mencoba untuk saling mengalahkan, tetapi Deok menegur mereka karena memiliki tata krama yang buruk. Baik Sana maupun Haejun bangun tanpa menghabiskan makanan mereka, dan Jungjae menegur Deok karena menyuruh anak-anak pergi. Seminggu kemudian, Juan memberitahu Dal betapa stresnya makan malam di rumah karena pertengkaran antara Sana dan Haejun. Dal meminta Juan untuk memberi mereka waktu untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Juan memberitahu Dal bahwa dia akan memastikan Haejun dan Sana berbaikan sebelum ulang tahun Haejun. Juna mendekati Juan dan mengajaknya berkencan. Hal ini memberi Juan ide, dan Juan memutuskan untuk mengajak Haejun dan Sana berkencan dengannya. Ketika kedua pemuda itu menolak, Sana dan Haejun pun jatuh ke dalam perangkap Juan. Juan mengajak Dal untuk bergabung dengan mereka dengan harapan dapat mempererat persahabatan mereka. Minggu itu, Dal berbohong kepada ibunya tentang pergi ke akademinya. Dia malah berakhir berkencan dengan sepeda bersama Haejun dan Sana. Juan menyadari bahwa separuh sekolahnya telah mengikuti acara kencan itu. Anak-anak laki-laki itu terkejut ketika Juno mencoba mengendarai sepeda bersama Juwon. Ketika Dal tidak kunjung datang, keempatnya memutuskan untuk naik sepeda saja. Entah bagaimana, Dal terlambat ke taman dan bertemu dengan sekelompok anak laki-laki. Dia mencoba menghubungi Juwon yang masih bersepeda. Haejun meminta maaf kepada Sana karena telah memukulnya, tetapi Sana meminta Haejun untuk meminta maaf atas apapun yang terjadi sebelumnya. Keduanya semakin bertengkar yang membuat Juwon kesal. Juwon memacu sepedanya lebih cepat dan akhirnya turun untuk mencari Dal. Ia melihat Dal diganggu oleh sekelompok anak laki-laki dan mencoba menyelamatkannya, meskipun ia kelelahan karena memacu sepedanya. Juwon pingsan karena kelelahan dan anak-anak laki-laki itu berlari untuk membawakannya air. Haejun dan Sana terkejut melihat Juwon dalam kondisi seperti itu. Keduanya memutuskan bahwa kedua bocah itu telah melakukan sesuatu kepada Juwon dan memukuli mereka. Sana mencoba menyelamatkan Haejun saat keduanya menyerang kedua bocah itu. Malam itu, mereka berakhir di kantor polisi. Daewoo mendapatkan telepon dari kantor polisi bahwa anak-anak itu ditangkap karena menyebabkan perkelahian dan bergegas ke sana. Sementara itu, Sana meminta maaf kepada anak-anak laki-laki itu karena telah memukuli mereka tanpa mengetahui seluruh kebenarannya. Daewoo minta polisi untuk menghukum Sana dan Haejun dengan keras, tetapi anak-anak laki-laki yang dipukuli memutuskan untuk bersikap lunak terhadap mereka. Di luar, Juan mencoba menjelaskan bagaimana anak laki-laki itu mencoba menolongnya. Daewoo memutuskan untuk mengantar Dal pulang. Ibu Dal yang khawatir padanya menemukan Dal di luar akademi yang memarahinya karena mengabaikan teleponnya. Dal berbohong kepada ibunya dan mengaku bahwa dia belajar bersama dengan kakak laki-laki Juwon, Sana, yang membantunya mempersiapkan diri untuk ujian tiruan yang akan datang. Anak-anak laki-laki itu menidurkan Juwon dan berpura-pura berbaikan di depannya. Di luar kamarnya, Haejun dan Sana bertengkar lagi dan memutuskan untuk tetap berpura-pura di depan Juwon. Keesokan harinya saat mereka berjalan ke sekolah, hari itu rumor menyebar di sekolah tentang Dal yang memiliki perasaan terhadap Haejun. Haejun mengonfrontasi Haejun tentang hal yang sama dan bertanya apakah dia menyukai Dal. Haejun mencoba mengabaikan Haejun dan mengklaim bahwa Dal seperti saudara perempuannya karena dia berteman dengan Juwon. Juwon menyeret Dal untuk menyatakan perasaannya kepada Haejun, tetapi Dal mendengarnya dan merasa hancur. Juwon menendang kaki Haejun dan mencoba menghibur Dal. Di kelas, Dal memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak tertarik berkencan dengan Haejun untuk menghilangkan rumor tersebut. Sepulang sekolah, Juwon dan Sana pergi ke mall untuk merayakan ulang tahun Haejun, dan Juwon bercerita tentang hancurnya perasaan Dal. Sana memberitahu Juwon bahwa ia sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan mereka. Keduanya membeli beberapa sepatu basket untuk Haejun, dan Sana memutuskan untuk membelikan Juwon sepasang juga. Junghee dan Sohee berada di sebuah restoran di mall yang sama ketika Sohee bersikeras untuk bertemu Sana. Junghee pergi ke kamar kecil ketika Sohee melihat Sana dan Juwon. Ia berlari keluar dan mengejar Sana, akhirnya tersandung dan terluka. Junghee panik dan mencari Sohee. Akhirnya menemukannya bersama Sana. Junghee berkomentar bahwa orang-orang terluka saat Sana terlibat, tetapi ini membuat Juwon kesal. Dia kesal dengan Junghee dan mengklaim bahwa hal-hal baik terjadi saat Sana terlibat. Sana mengingat bagaimana Juwon selalu ada untuknya sejak mereka masih kecil dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Haejun sedang menyiapkan meja untuk makan malam ulang tahunnya di mana bibinya, Yi Hyun, akan bergabung dengan mereka.
Begitu Ji-hyun tiba, Hae-jun memberitahu bibinya bahwa dia berusaha sebaik mungkin dan berjanji untuk menjadi anak yang baik. Ji-hyun memberitahu Hae-jun bahwa dia harus mempertimbangkan untuk pergi ke Amerika Serikat bersama ayah kandungnya karena mereka sudah berutang banyak kepada Jung-jae. Sayangnya Jung-jae mendengarnya dan menjadi marah. Malam itu, Hae-jun memotong kuenya sementara Sana dan Juan memberikan hadiah. Daewoo bercanda tentang bagaimana orang-orang biasanya lari ketika diberi sepatu sebagai hadiah. Ji-hyun mengklaim bahwa Hae-jun tidak dapat melakukan itu karena ia harus membayar Jung-jae karena telah membesarkannya. Komentar ini merusak suasana hati semua orang dan Jung-jae akhirnya mabuk. Jung-jae memberitahu Ji-hyun bagaimana Hae-jun berusaha membantunya dengan segala cara yang ia bisa dan akhirnya menangis. Ji-hyun meminta maaf karena telah membuat keributan sementara Hae-jun dan Juwon menidurkan Jung-jae. Di luar, Sana mulai membersihkan meja ketika Ji-hyun mencoba menghentikannya. Ia memberitahu Sana bahwa ia tidak sama dengan Hae-jun karena ayahnya yang membayar Jung-jae. Sana membela Hae-jun yang membuat Juwon bangga. Hae-jun pun tersentuh dan ia mengantar Ji-hyun untuk memanggil taksi. Ji-hyun meminta maaf kepada Hae-jun dan memintanya untuk melupakan ibunya dan melanjutkan hidup. Ia menyatakan bahwa Jung-jae telah menjadi orang tua baginya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh ibunya. Keesokan paginya, So-hyun datang ke restoran untuk bertemu Jung-jae.